Dan ini dia Hyundai Staria yang kalau nggak salah dia itu baru keluar di pasaran di Indonesia sejak bulan Oktober kemarin nih. Dan sekarang di bulan Januari, tepatnya gue syuting di tanggal 3 Januari 2022, kita dari Belanja Mobil sudah mempunyai versi bekasnya. Dan memang ini walaupun sudah dijual kembali kepada pemilik sebelumnya, namun bisa dibilang mobil ini adalah mobil yang baru teman-teman. Dan sangat menarik. Kenapa? Karena Hyundai Staria ini sebagai MPV yang break the ordinary. Kenapa? Karena sebagai mobil MPV, Hyundai Staria ini memberikan banyak sekali kejutan-kejutan dan juga desain yang sangat futuristis. Mungkin kalian semua kalau pecinta otomotif sudah pernah menonton review dari mobil ini secara keseluruhan oleh teman-teman media. Namun, gue juga masih setuju terhadap opini para kawan-kawan media di mana mobil ini memang memberikan desain yang futuristis alias datang dari masa depan. Kenapa demikian? Karena kalau bisa kita lihat di bagian depan ya teman-teman ya, desainnya itu walaupun mobil ini adalah sebuah MPV boxy, namun Hyundai tetap memberikan beberapa ornamen-ornamen yang membuat tampilannya makin futuristis dan atraktif teman-teman. Seperti bagian DRL-nya ya, DRL-nya itu diberikan di bagian tengah sini, memanjang. Jadi kalau kalian malam-malam nyetir ada sebuah DRL yang memanjang ini, sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah sebuah Hyundai Staria. Dan nggak cuma itu, biasanya mobil-mobil itu diberikan garis chrome yang warnanya chrome atau warnanya mengkilap. Namun Hyundai menggantikannya dengan warna coklat seperti ini. Ya, kenapa ini gue sebut? Karena memang ini sebuah signature atau sebuah perbedaan yang cukup berarti dari Hyundai Staria. Di depan sini secara keseluruhan tampilannya, kalau kalian lihat, mungkin kalian setuju sama gue, ini seperti karakter fiksi, yaitu karakter kartun, yaitu karakter superhero Robocop teman-teman. Bener nggak kayak gitu? Karena dia Robocop itu memiliki mata yang manjang ya, dan ini sebagai matanya nih. Manis banget, dan tampilan futuristis ini juga dipadukan dengan beberapa teknologi pastinya. Di bagian lampu, dia sudah LED, dan kalau kita hitung nih, ada 4 buah kotak yang diisi dengan lampu LED nih. Jadi di bagian atas untuk lampu sennya, dan untuk lampu malamnya itu di bagian kiri, dan di bagian kanan untuk lampu fog lamp. Manis banget, dia satu housing begini. Dan ya, berbeda seperti MPV-MPV kebanyakan. Dan kalau mobil ini, rivalnya adalah Toyota Alphard, mungkin memang benar. Namun ketika disandingkan bersamaan gitu ya, nanti kalian bisa lihat footage-nya di sini. Dia ini memang seperti mobil yang datang dari masa depan. Ya, Hyundai Staria sangat atraktif, dan bagi kalian yang anaknya future, anaknya pengen tahu bahwa bagaimana kondisi masa depan, mungkin bisa mencoba mobil Hyundai Staria ini. Sekarang kita ke samping dulu nih. Nah, yang pengen gue ceritain di bagian samping sini, mobil ini benar-benar mobil yang panjang teman-teman. Karena kalau tadi dia parkir di showroom itu sebelah-sebelahan kita tempatkan dengan Toyota Alphard, mobil ini masih lebih panjang 25 cm jika dibandingkan dengan Toyota Alphard. Makanya untuk kalian yang memiliki space garasi yang tidak cukup besar, pertimbangkan kembali mengambil Hyundai Staria ini. Karena selain dimensi panjangnya yang menyulitkan untuk kalian parkir, mobil ini juga lebar. Jadi gue sendiri butuh effort untuk memindahkan mobil ini, syuting ke atas ini. Namun kalau kalian sudah cukup terbiasa dengan mobil-mobil besar, rasanya itu tidak mengganggu. Dan di samping sini, warna-warna coklat itu juga disalurkan di bagian velg, di bagian spion, di bagian handlebar. Dan ya, itu aja. Dan bisa kalian lihat, tinggi gue 185 cm. Namun kalau sebelah-sebelahan sama Staria masih jauh nih. Yang berarti mobil ini tingginya itu di atas 185 cm. Kurang lebih di angka 190 mm nih teman-teman. Nah, untuk velgnya seperti ini. Desainnya itu cenderung plain ya menurut gue ya. Namun tetap keren dipadukan dengan bodi yang futuristis. Dia pakainya bannya udah pakai merek Kumho, keluar dari Korea langsung. Dengan ukuran ban di angka 235, aspek rasio 55, menggunakan velg ukuran 18 inci. Depan belakang remnya sudah cakram pastinya, lengkap dengan beberapa fitur keselamatannya, ABS, EBD, brake assist, stability control, dan traction control pun lengkap diberikan Hyundai di bagian pengeremannya.
Nggak cuma itu, karena mobilnya juga cukup keren karena memiliki fitur radar yang diletakkan di bagian depannya. Nanti gue ceritain di dalam. Nah, sekarang kita ke bagian belakang buat gue ceritain ada apa aja di bagian belakang. Let's go. Di bagian belakang, Staria juga diberikan desain yang cukup memberikan kesan futuristis. Kalau di depan tadi, tarikan garisnya secara horizontal, di belakang sini yang terlihat sangat kontras atau paling keren, yaitu pada bagian stop lampnya teman-teman. Stop lampnya itu dibuat memanjang dan besar banget nih stop lampnya. Dan uniknya, nggak cuma memanjang seperti ini, namun Staria juga diberikan aksen atau motif ya, kotak-kotak seperti ini, dot. Jadi seakan ini merupakan mobil future retro gitu. Jadi manis. Dan pastinya sudah LED, dia lampu remnya, lampu stop lamp, lampu mundur, lampu sen, sudah LED semua. Dan kalian bisa lihat dimensinya. Ini beneran gede banget teman-teman. Untuk bagian dimensi lebarnya ya teman-teman ya. Ini beneran gede sih. Jadi lagi-lagi gue kasih tahu kalian, kalau kalian tidak memiliki space garasi yang besar, jadi pertimbangan kembali mengambil Staria ini. Dan nggak cuman besar, karena kalau kalian pengen buka bagasinya, kalian juga harus ekstra lebih space karena dia bukaannya sudah elektrik pastinya. Namun lihat pintunya ini yang besar ini, terangkatnya itu full gini teman-teman. Jadi wow, ini membuat harus banyak space ya untuk membuka atau mengambil barang kalian di dalam bagasi Staria ini. Dan karena dia pintunya besar ya, jadi otomatis lantai bagasinya itu rendah. Kalau kalian membawa barang berat, ini mudah sekali memasukkan ke dalam bagasi Hyundai Staria. Dan di bagian belakang sini, mobil ini dijual Hyundai tersedia dalam dua pilihan, yaitu pilihan 7-seater atau 9 penumpang dan 7-seater nih, signature 7 seat, dan yang ini merupakan signature 7 seat. Dan kalau kalian kayak gini normalnya ya teman-teman ya, bisa memuat beberapa koper kalian nih di dalam sini. Namun kalau kalian merasa kurang, kalian tinggal majuin aja kursi ini melalui tuas yang ada di bagian bawah sini. Yuk. Dan kalau posisi paling maju seperti ini, bisa kalian lihat bagasinya masih cukup luas, bahkan luas sekali untuk membawa barang-barang kalian. Yup, selain bisa dimajuin, pastinya kursi ini juga bisa kalian lipat ke depan nih, dengan cara menarik tuas ini. Nah, atau menarik tuas yang ada di dalam sini. Ya, itu aja. Dan di bagian bagasi ini overall begini aja, nggak ada lampunya. Jadi kalau malam mungkin agak sulit mengambil barang kalian. Sekarang kita tutup, bagasinya sudah elektrik ya teman-teman ya. Bagasinya sudah elektrik dan gede banget lagi-lagi. Dan di kacanya sudah lengkap dengan defogger. Juga ada wiper nih di atas sini. Jadi masih rapih ditaruh Hyundai di bagian spoilernya. Sekarang waktunya kita lompat ke dalam interiornya. Let's go, kita cek. Pertama kali yang kita bahas adalah posisi duduk di baris ketiga Hyundai Staria, dan biasanya duduk di sini bisa dibilang anak-anak kecil aja. Namun kalau kalian orang dewasa pun di belakang Staria ini masih memberikan kenyamanan yang luar biasa teman-teman. Kenapa? Karena ini merupakan kursi yang sudah gue paling majuin teman-teman. Jadi di sini ada dua tuas ya. Kalau kalian pengen maju dan mundurkan, ini untuk maju mundur nih tuasnya nih. Dan ini paling mundur. Wow, kalau lihat paling mundur, kalian seperti naik limosin ya. Paling belakang seperti ini. Dan kalau kalian bawa barang yang cukup banyak di bagian bagasi, paling maju pun
Nah, paling maju nih ya. Bisa kalian lihat untuk ruangan kakinya masih tersisa banyak sekali dan nyaman karena nggak mentok dan nggak sempit sama sekali. Dan ini kursi di baris keduanya gue letakkan paling mundur nih teman-teman. Oke, jadi walaupun di baris ketiga namun Staria tetap memberikan impresi duduk yang masih cukup mumpuni. Dan di bagian belakang sini juga kulitnya masih sama-sama empuknya seperti bagian depan. Dan yang gue paling suka di dalam Staria ini adalah banyak sekali tempat penyimpanan teman-teman. Di bagian kiri kanannya nih ada 2 buah cup holder dan 1 buah tempat penyimpanan terbuka. Jadi kalau kalian mau naruh barang-barang kalian nggak akan habis di sini tempat penyimpanannya. Dan yang unik, walaupun mobil ini datang dari masa depan, namun kalau kalian ingat mobil-mobil tahun 90-an, tahun 2000-an seperti Kijang, Panther, dia itu punya konfigurasi kaca jendelanya yang bisa didorong ya teman-teman. Jadi untuk memberikan sirkulasi udara. Nah, yup, jadi bisa dibuka nih jendela paling belakang dari Hyundai Staria. Kalau kayak gini sih ada, kalau kalian lewat pegunungan gitu ya dengan udara yang segar, selain buka panoramic sunroof yang besar di situ, kalian juga bisa membuka kaca jendela yang kecil ini. Nice, jadi praktisan dan fiturnya masih cukup mumpuni. Sip, tutup lagi Nah, kalau kayak gini rasanya kedap di dalam sini. Dan kalau kalian butuh privacy lebih, di bagian baris ketiganya pun diberikan Hyundai sebuah tirai. Yuk, biasanya ini cuma ada di bagian baris kedua, namun di Staria lengkap dari baris kedua dan baris ketiga ini. Dan gak lupa juga ada 2 buah soket USB untuk menambah daya gadget Anda. Mantap, Staria. Suka banget di bagian interiornya. Terlebih di bagian bawah sini ada ambient light warna birunya. Nice, mewah, nyaman, luas. Mantap. Sekarang kita lompat ke baris kedua. Let's go. Ini adalah posisi yang paling sering digunakan para pemilik Staria. Lagi-lagi karena ini merupakan sebuah MPV mewah ya teman-teman ya. Karena barunya itu di angka 1 miliar ya. Kalau yang tipe signature 7-seater seperti ini. Dia itu tidak senyaman Alphard jujur. Karena pilot seatnya Alphard masih belum bisa ada yang ngalahin. Ini lebih ke ya seadanya aja. Namun kalau dibilang nyaman, overall kursinya masih cukup nyaman dan besar, empuk juga. Tapi kalau Alphard ya, Alphard mempunyai pegangan tangan yang besar nih pilot seatnya. Namun kalau di Staria ini armrestnya kecil aja seperti ini nih. Jadi rasa kurang bossy atau rasa kurang mewah. Namun kalau ditanya mengenai fitur, kursi ini sudah banyak sekali fiturnya. Dia selain bisa diatur melalui elektrik ya untuk reclining, terus ada leg rest juga di bagian depannya. Dia bisa direbahkan seperti ini. Hyundai juga memberikan fitur pendingin dan penghangat kursi nih teman-teman. Jadi fitur yang sebenarnya nggak diperlukan di Indonesia ini dimasukkan biar bisa nyaingin Toyota Alphard nih di bagian belakang. Dan ternyata untuk pendingin kursi ini cukup berguna loh teman-teman. Kalau biasanya punggung kalian tuh suka basah. Biasanya kalau habis meeting ya capek, punggungnya basah gitu. Langsung aja nyalain fitur pendingin kursinya. Nah, duduk di sini juga bisa kalian lihat ini posisi paling mundur ya. Di depan ini sama sekali nggak mentok. Jadi sangat nyaman dan sangat rileks sekali duduk di sini. Dan juga kalau kalian mau rileks ada 1 buah tombol shortcut yang bisa otomatis langsung membuat kursi ini posisinya tertidur teman-teman. Jadi kalau kalian tekan yang lama seperti ini, otomatis paling mundur ke belakang. Dan oh sayangnya leg restnya nggak terbuka otomatis nih teman-teman. Jadi leg restnya masih kalian harus geser secara manual. Nah, yup, udah kalau kayak gini mau jalan Jakarta Semarang, Jakarta Solo, Jakarta Surabaya pun ayo aja.
Karena di dalam sini walaupun mobil ini bermesin diesel ya, namun putarannya masih cukup minim sekali. Manis. Sekarang kita rebahkan dulu kursinya. Nah, jadi kalau posisi semula dia otomatis. Dan sayangnya untuk Staria ini yang kurang adalah kalian tidak diberikan kaca jendela nih teman-teman. Kaca jendela yang bisa kalian buka maksudnya. Karena dia masih menganut bukan kaca jendela seperti Hyundai H1. Sebelumnya Hyundai H1 MPV besar sebelum Hyundai Staria ini keluar, kaca jendelanya hanya bisa kalian geser aja. Ada tuas di sini. Nah, jadi begini nih. Pala kalian bisa keluar atau dada-dada nih ya. Tapi sayangnya nggak bisa naik turun seperti mobil-mobil kebanyakan. Cuman it's okay. Itu nggak menjadi sebuah masalah. Dan ngomong-ngomong, di bagian belakang sini tempat penyimpanannya juga masih terbilang cukup banyak. Ada side pocket, 2 buah cup holder, 1 buah tempat penyimpanan terbuka yang lurus seperti ini, dan kalau kurang di tengah sini ada juga 2 buah cup holder. Lalu di bagian bawah ada 1 buah tempat yang bisa menyimpan beberapa barang kalian nih, secara lebih rapi dan lebih privasi. Dan untuk pengecasannya, karena ini mobil futuristis, jadi banyak sekali USB slotnya. Di bagian depan situ ada 2 buah USB slot. Lalu kita ke bagian atas, pastinya mobil ini dilengkapi dengan sunroof dan juga panoramik. Jadi makin lega, makin mewah, dan makin nyaman ketika berkendara jauh-jauh dengan Hyundai Staria ini. Oke, suka banget dari kabin baris kedua juga Hyundai Staria. Bagaimana kalau kita sekarang lihat bagian baris pertamanya? Let's go. Lihatlah teman-teman, interior dari Hyundai Staria. Dan memang nggak cuman di bagian eksterior yang dibuat futuristis, namun di bagian interior, di bagian depan khususnya nih ya, ini terlihat seperti mobil yang datang dari masa depan. Yes, jadi memang gua nggak lebay-lebayin, tapi memang interior dari Staria sangatlah atraktif dan break the ordinary, atau bukan seperti mobil-mobil kebanyakan nih teman-teman. Manis banget dan futuristis sekali. Sebelumnya gue pengen kasih lihat dulu ke kalian kunci dari Hyundai Staria ini. Jadi kunci seperti ini ya. Dia berbeda seperti Hyundai lainnya. Ada 2 buah tombol untuk membuka pintu power sliding door-nya, membuka bagasi, lock dan unlock, dan juga ada fitur keyless smart engine start stop nih. Jadi kalau kalian di luar, kalian tekan aja, dia akan nyala dan mendinginkan kabinnya secara otomatis. Sekarang kita hidupkan mesin diesel 2200 cc nya seperti yang dipunyai di Santa Fe dan Palisade. Bagaimana di Staria getarannya? Iya. Dan memang mesin diesel modernnya Hyundai itu sudah rasanya seperti mesin bensin aja. Karena dari getarannya itu minim sekali, suaranya pun minim, walaupun tetap terdengar di dalam kabin dari Staria ini. Ya, masih kedengeran ya suara mesin dieselnya ya. Nah, pertama kali yang pengen gue bahas atau gue ceritain kepada kalian adalah layout dari dashboard ini. Lagi-lagi gue terkesima sekali melihat layout dashboardnya, dan memang mobil ini canggih sekali. Dia nggak banyak apa ya, gimmick-gimmick, jadi minimalis. Di depan sini ada instrumen cluster yang sudah LED, yang sudah LCD full color pastinya, dan dapat memberikan berbagai informasi mengenai kendaraan dan juga fitur-fitur. Dan di bagian tengah sini head unitnya pastinya sudah terintegrasi, dan head unit ini adalah head unit yang sama yang dipasangkan ke beberapa model Hyundai lainnya. Bahkan mobil listriknya pun untuk Ioniq dan Kona head unitnya kurang lebih sama. Nah, kita bahas dulu setirnya. Setirnya seperti ini teman-teman, kecil, enak digenggam, kulit ya udah pasti, dan bentuknya itu
tidak seperti setir-setir kebanyakan nih. Biasanya setir palang 3 gitu ya. Kalau ini enggak, tengahnya tuh bolong. Jadi seperti memegang setir dari pesawat ulak-alik. Wow. Dan setir ini pastinya kalian bisa atur melalui teleskopik dan juga naik turun atau tilt. Dan surprisingly ketika di teleskopik juga dia cukup maju nih teman-teman. Jadi untuk kalian yang memiliki postur tinggi di atas rata-rata masih sangat enak karena untuk menjaga legroom kalian nih. Yup. Dan kita bahas lagi tuas-tuasnya. Dia seperti mobil-mobil Jepang lainnya. Di sebelah kiri tuas wiper dan di sebelah kanan untuk tuas lampu. Dan lampunya sudah auto, namun sayangnya untuk wipernya belum auto teman-teman. Namun lengkap dengan fitur intermittent-nya. Nah, di bagian setir ini juga kalian diberikan 2 buah pedal shift, kiri untuk menurunkan dan kanan untuk menaikkan. Lalu di setir ini basic aja. Di sebelah kiri untuk mengatur fitur mengenai entertainment di bagian tengah, dan di bagian kanan ini kalian untuk mengatur MID yang terletak pada bagian layar instrumen clusternya gitu. Dan juga dia sudah memiliki fitur cruise control nih. Nah, untuk fitur teknologi yang diberikan Staria, Hyundai memberikan beberapa teknologi keselamatan, yaitu fitur radar yang ada di bagian tengah sini teman-teman, radarnya. Nah, untuk radarnya namun sayangnya tidak dipasangkan dengan adaptive cruise control. Jadi cruise controlnya masih cruise control biasa aja, nggak bisa memelan dan mengencang otomatis. Namun diberikan fitur lane keep assist. Jadi ketika kalian pengen berkendara tanpa memegang setir, tinggal aktifkan aja fitur lane keep assistnya. Dia akan aktif secara otomatis dalam waktu kurang lebih 1 menit teman-teman. Jadi ketika 1 menit itu kalian tidak memegang setir, fitur itu akan otomatis mati. Dan di bagian instrumen clusternya, kalau gue bisa ceritain sedikit, dia ada beberapa informasi seperti trip A, trip B, basic ya teman-teman ya. Lalu ada user setting, ada driver assistant seperti yang gue udah bilang tadi. Ada beberapa fitur keselamatannya dan fitur radarnya ini, forward safety, driver attention warning, lane keep assist, blind spot, dan sensor parkir. Lalu ada instrumen clusternya, bisa kalian ganti-ganti temanya bahkan teman-teman. Bisa klasik A, klasik B, klasik C, dan mengotak atau cube. Wow, ketika diganti bentuk cube gini, aneh, namun beda aja gitu. Biasanya nggak ada nih instrumen cluster mobil, even sampai BMW atau Mercedes-Benz nggak pernah ada kepikiran bentuk cube seperti ini. Namun Staria memberikannya. Manis. Lalu ada pengaturan lampu, ada pengaturan pintu, ada convenience. Terus ada juga beberapa indikator untuk mengatur unit dan reset. Lalu ada juga fitur TPMS alias Tire Pressure Monitoring System. Jadi untuk mengetahui berapa tekanan angin ban di mobil ini. Nah, di bagian sini gitu aja di bagian cockpitnya. Lalu karena ini adalah mobil MPV boxy, yang gue suka ketika menyetir sebuah MPV yang besar seperti ini, kacanya besar seperti ini, kalian tuh duduknya itu sangat tinggi teman-teman. Jadi ngelihat ke bawah itu sangatlah mudah karena kaca jendelanya yang besar. Jadi kalian nggak perlu effort untuk ngintip gitu ya, karena kalian tinggal nengok aja. Proyeksi bagian kanan itu mudah terlihat teman-teman. Dan ini posisi duduk yang diberikan juga kepada Nissan Serena nih teman-teman, dengan kacanya sebesar ini. Nah, lanjut ke bagian tengah. Dia head unitnya seperti yang udah gue bilang tadi, banyak di beberapa model Hyundai lainnya. Namun untuk fiturnya, kalau gue pengen ceritain sedikit, dia sudah canggih karena sudah bisa memuat Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi cukup canggih head unitnya dan kekinian sekali. Lalu ke bawah dia sudah dibekali AC yang sudah digital climate control, namun sayangnya belum dual zone teman-teman. Jadi masih single zone, nggak apa-apa, it's okay. Dan di bagian bawah sini banyak sekali tombol-tombol shortcut yang berfungsi untuk mengatur fitur AC. Dan di bagian kursi driver ini juga kalian diberikan fitur pendingin dan penghangat kursi. Yup, jadi nggak cuma di bagian belakang, di sini juga kalian bisa anget dan bisa dingin kursinya. Dan di sini juga ada drive mode, dimana mobil ini memiliki
3 mode berkendara yaitu normal, eco, dan sport. Dan mobil ini menurut riset yang mau baca, untuk tingkat efisiensinya dalam kota itu bisa mencatatkan di angka 10 km per liter. Dan untuk rute tol, dia sanggup mencatatkan di angka 17 km per liter. Jadi irit karena lagi-lagi ini merupakan sebuah mesin diesel. Nah, lalu yang keren lagi adalah tuas persneling dari Hyundai Staria ini. Dia biasanya bentuknya tuas gitu ya teman-teman mobil lainnya, namun di Hyundai Staria digantikan dengan tombol-tombol. Jadi seperti main game aja nih. Untuk maju, drive, tinggal pencet tombol drive, netral, mundur tinggal pencet R, dan parkir tinggal pencet tombol P. Dan intuitif, mudah sekali dioperasikan di mobil-mobil Hyundai sekarang ini. Nah, di bagian bawah sini juga kalian diberikan satu buah tempat penyimpanan terbuka yang sebenarnya ini difungsikan sebagai untuk mengecas daya gadget Anda nih yang sudah support dari wireless charging teman-teman. Jadi kalian tinggal taruh aja handphone kalian di situ dan otomatis dia akan mengecas. Gitu. Otomatis itu fitur mobil-mobil mewah yang sudah dimiliki juga di Hyundai Staria ini. Dan di sini juga kalian diberikan satu buah sekali lagi. Lalu kalau kita ngomongin tempat penyimpanan di bagian depan sini, tempat penyimpanannya banyak sekali teman-teman. Praktis banget mobil ini karena di bagian depan ini ada satu buah tempat penyimpanan terbuka. Tertutup maksudnya. Bagian tengahnya juga ada satu. Ada juga satu di sini. Lalu satu buah cup holder di sini. Di sini ada sini. Nah, di bagian bawah nih gede banget yang bisa kalian fungsikan menaruh apa aja di situ bisa. Dan di sini ada dua buah cup holder lagi. Dan ini kompartemennya yang kalian bisa buka dan tutup ini besar dan dalam sekali. Namun sayangnya kompartemen ini tidak diberikan fitur pendingin nih teman-teman. Jadi masih kompartemen biasa aja, bukan chiller ya teman-teman ya. Dan kalau kalian nggak mau buka ini juga, kalian bisa menaruh barang-barang kalian di bagian depannya sini. Yup, jadi banyak sekali tempat penyimpanannya. Entah mau nyimpan apa ya di Hyundai Staria ini. Yang pastinya karena ini mobil keluarga, barang-barang keluarga kalian mungkin banyak masuk semua ke dalam kabin Hyundai Staria ini. Oke, mantap ya. Wah, keluar lagi. Nah, sekarang sudah cukup rasanya gue ceritain mengenai impresi kabin dari Hyundai Staria. Kelupaan, dia sudah punya sunroof juga di bagian atas yang bisa kalian atur melalui tombol yang ada di bagian atas ini nih. Sekarang waktunya gue ke depan lagi buat gue kasih tahu berapa harga atau berapa uang yang harus kalian siapkan untuk membawa pulang Hyundai Staria Signature 7-seater ini versi bekasnya. Let's go. Yes, sampai di akhir video teman-teman. Dan sekarang waktunya gue kasih tahu berapa harga Hyundai Staria versi bekasnya teman-teman. Dia itu tadi gue intip di websitenya Hyundai. Sekarang 2022 bulan Januari update lagi harganya di angka 1.020.000.000 nih teman-teman. Untuk versi Signature 7-seater seperti ini. Dan kita jual lebih murah 100 juta bahkan teman-teman. Kita jual di angka 925 juta rupiah dan silahkan kalian nego lagi. Daripada beli baru ya teman-teman ya, yang inden, lama nunggu plat nomornya, ini sudah ready, plat nomornya udah ada, dan harganya lebih murah 100 juta. Karena odometernya di angka 1.600-an. Yes, jadi untuk servis pertama aja belum, dan memang mobil ini keluar di bulan Oktober kemarin. Yap, jadi kalau kalian tertarik langsung aja hubungin marketing kita yang nomor teleponnya ada di kolom deskripsi di bawah. Kapan lagi bro bisa punya Staria dengan harga 925 juta dengan mobil yang baru ini. Nah, kalau kalian tertarik lagi-lagi silakan hubungin marketing kita yang nomor teleponnya ada di kolom deskripsi di bawah. Dan terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video review dari Hyundai Staria ini sampai habis. Kalau kalian suka video ini,
tolong untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Main-main juga ke website kita di belanjamobil.co.id untuk melihat beberapa model mobil yang kita jual. Mungkin ada model impian kalian yang bisa kalian langsung lihat di website kita. Dan sampai akhir video, gue Raka. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.